Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Dulu di kelas 4 sudah kita bahas ya apa itu pecahan campuran. Yuk kita ingat lagi. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalkan 4 sebagai bilangan bulatnya, kemudian 2/5 sebagai bilangan pecahan biasanya. Nah, ini disebut pecahan campuran 4, 2/5. Nah, kemudian kita ingat lagi, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalkan ada pecahan campuran 4, 2/5. Nah, untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, kita ingat bagaimana rumusnya? Bawah kali samping tambah atas. Yuk kita lihat, bilangan yang di bawah itu 5. Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang di samping yaitu 4. Kemudian ditambah bilangan yang di atas yaitu 2. Berarti 5 dikali 4 kemudian ditambah 2. 5 dikali 4, 20, ditambah 2 sama dengan 22. Nah, penyebutnya tetap kita tulis 5. Masih ingat ya? Kemudian sekarang merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran, syaratnya pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Misalkan seperti ini. Nah, bilangan yang di atas, yaitu 22, itu lebih besar daripada 5. Jadi, kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu dengan menggunakan porokabit. Sudah pernah ya kita belajar porokabit ya? Yuk, berarti kita bagi 22 dengan 5. Kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22. Kita peroleh 4 ya, kita tulis di atasnya karena 4 kali 5 itu sama dengan 20. Kemudian hasil pembagiannya tadi 4 dikalikan dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20, kita tulis di bawahnya 20. Kemudian kita kurangkan. 22 dikurangi 20 hasilnya 2. Nah, untuk mengubah pecahan campuran, porokabitnya tidak perlu sampai 0 ya, cukup seperti ini saja. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Atas, bawah, samping. Bilangan yang di atas yaitu 4, yang di bawah 2, kemudian sampingnya 5. Jadi, kita peroleh 22/5 itu bisa kita ubah menjadi 42/5. Bagaimana? Masih ingat kan ya? Nah, sekarang kita lanjut materi kita hari ini. Penjumlahan pecahan campuran. Nah, misalkan ada sebuah soal. Tentukan hasil penjumlahan berikut. 1, 2/3 ditambah 4, 5/6. Nah, untuk menjawabnya, langkah yang pertama adalah kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Satu-satu kita mengubahnya ya. Pecahan yang pertama, 1, 2/3. Kita ubah seperti tadi, bawah dikali samping tambah atas. Ya, berarti kita peroleh 3 dikali 1, kemudian ditambah 2. 3 kali 1 sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5. Kita tulis di sampingnya 5, kemudian penyebutnya tetap 3. Jadi, 1, 2/3 itu kita ubah menjadi 5/3. Kemudian kita lanjut pecahan yang kedua, 4, 5/6. Kita ubah lagi, bawah kali samping tambah atas. Berarti kita ubah menjadi 6 dikali 4, kemudian ditambah 5.
6 kali 4 sama dengan 24, ditambah 5, hasilnya 29. Kita tulis 29 dan penyebutnya tetap 6. Sehingga kita peroleh 4, 5 per 6 itu sama dengan 29 per 6. Jadi 1, 2 per 3 ditambah 4, 5 per 6 itu sama dengan 5 per 3 ditambah 29 per 6. Nah, sudah menjadi pecahan biasa, sekarang kita lihat penyebutnya. Pecahan yang pertama penyebutnya 3. Pecahan yang kedua penyebutnya 6. Nah, kalau penyebutnya berbeda tidak bisa kita langsung jumlahkan. Maka harus kita samakan dulu penyebutnya ya. Nah, langkah yang kedua adalah samakan penyebut. Seperti kemarin ya, kita cari apa dulu? Cari KPK-nya terlebih dahulu. Kita buat pagar yang terdiri dari pembagi 3 dan 6. Kita cari bilangan yang bisa membagi 3 atau 6. Kita peroleh 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, kita tulis di bawahnya. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, 3 ini bisa bagi keduanya, berarti kita lingkari. Kemudian kita cari bilangan yang bisa bagi 2. Tentu 2 ya, kita tulis di sini. 1 tetap kita tulis 1, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, sudah 1 semua, maka kita peroleh KPK-nya, yaitu dengan mengalihkan semua bilangan pembagi, yaitu 3 dikali 2, hasilnya sama dengan 6. Nah, setelah kita peroleh KPK, kita lanjutkan lagi dengan mengubah pembilangnya. Kita ubah satu-satu ya, pecahan yang pertama dulu. 1, 2 per 3 yang sudah kita ubah menjadi 5, 3. Nah, tadi sudah kita peroleh KPK-nya 6. Jadi, kita ubah penyebutnya agar menjadi 6. Kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 6. 3 dikali 2 ya, jadi kita tulis 3 dikali 2. Penyebut kali 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Berarti yang atas menjadi 5 kali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10, kita tulis di sampingnya. Jadi 1, 2 per 3 itu kita ubah menjadi 10 per 6. Kemudian pecahan yang kedua kita tulis 4, 5 per 6 yang sudah kita ubah menjadi 29 per 6. Oh, ternyata penyebutnya sudah sama dengan KPK-nya, jadi tidak perlu kita ubah lagi ya. Nah, sekarang kita perhatikan penyebut kedua pecahannya. Yang pertama 6, pecahan yang kedua penyebutnya juga 6. Sudah sama, berarti bisa kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang ketiga, yaitu jumlahkan pembilangnya. Kita tulis dulu tadi pecahannya, ini soalnya. Kemudian sudah kita ubah menjadi 10 per 6 ditambah 29 per 6. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 29, hasilnya 39. Kita tulis di sampingnya, kemudian penyebutnya tetap kita tulis 6. Nah, sekarang kita lihat. Pembilangnya ternyata lebih besar dari penyebutnya. Kalau seperti ini berarti kita harus ubah menjadi pecahan campuran. Kita lanjut langkah yang keempat, yaitu ubah kembali menjadi pecahan campuran. Diingat ya teman-teman, kita ubah kembali menjadi campuran jika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Jika tidak, maka tidak perlu kita ubah lagi. Nah, untuk mengubahnya kita gunakan porokabit. Kita bagi tadi 39 per 6. Berarti kita bagi 39 dengan 6. Kita cari 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 39. Kita peroleh 6, berarti kita tulis di atasnya. Hasil pembagiannya kita kalikan dengan pembaginya.
6 dikali 6 sama dengan 36, kita tulis di bawahnya 36. Kemudian kita kurangi 39 dikurangi 36 sama dengan 3. Kemudian kita tuliskan menjadi pecahan campuran. Cara menuliskannya bagaimana tadi? Atas, bawah, samping. Bilangan yang di atas yaitu 6, yang di bawah 3, kemudian yang di samping 6. Jadi 39/6 itu kita ubah menjadi 6 3/6. Nah, jadi 1/2/3 ditambah 4/6 itu sama dengan 6 3/6. Nah, anak-anak, teman-teman, jika kita menjawab sampai bagian ini saja itu sudah betul. Tapi nanti jika di soal diminta bentuk paling sederhananya, maka kita perlu menyederhanakan pecahannya. Kita lihat di sini, 3/6. Bagian pecahannya itu bisa kita sederhanakan lagi. Nah, cara menyederhanakannya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita cari bilangan yang bisa membagi 3 dan bisa membagi 6. Kita peroleh 3. Jadi pembilangnya kita bagi 3, penyebutnya juga kita bagi 3. Nah, angka 6-nya tetap ya. Jadi selain pecahannya itu tetap, tidak kita bagi. Jadi kita peroleh 3 bagi 3 itu 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 6 1/2. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Nah, jadi 1/2/3 ditambah 4 5/6 itu sama dengan 6 1/2. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Mudah bukan? Nah, untuk pengurangan pecahan campuran sama ya, yang berbeda hanya di langkah ketiganya, yaitu kurangkan pembilangnya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita buat rangkuman materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang pertama yaitu ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, samakan penyebutnya. Nah, menyamakan penyebut itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, cari KPK-nya, kemudian ubah pembilangnya. Nah, selanjutnya, lanjut langkah yang ketiga, yaitu jumlahkan atau kurangkan pembilang. Tergantung nanti yang diminta di soal penjumlahan atau pengurangan. Kemudian yang terakhir, ubah kembali menjadi pecahan campuran jika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, untuk mengubahnya, kita gunakan porogapit. Sekian pelajaran matematika hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Semoga kita bisa segera berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.